Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam skala pengukuran dan juga perbedaannya, sekaligus nanti saya akan juga memberikan contoh-contohnya. Oke, sebelum masuk ke macam-macam skala pengukuran, kita harus tahu dulu yang disebut dengan variabel. Nah, variabel ini adalah semacam sifat atau mungkin konstruk yang biasanya ingin diteliti pada suatu penelitian. Misalkan kita mau meneliti mengenai pengaruh promo yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti nanti kita punya variabel kepuasan pelanggan dan juga punya variabel berbagai macam promo yang diberikan, seperti itu. Itu variabel ya. Nah, untuk keperluan analisis, suatu variabel itu biasanya kemudian dinyatakan dalam bentuk angka ya. Jadi biar mudah dianalisis atau mungkin dikategorikan atau mungkin diklasifikasikan, biasanya variabel itu dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, ketika kita menyematkan angka ke suatu variabel, itu kita menggunakan yang namanya skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu adalah suatu cara untuk memasangkan suatu nilai variabel ke suatu bilangan angka gitu ya. Nah, setiap variabel memiliki karakteristik masing-masing, memiliki skala pengukuran masing-masing. Jadi tidak setiap variabel itu sama, skala pengukurannya itu beda-beda ya, tergantung bagaimana kita memandang suatu variabel tersebut. Nah, dalam hal ini kita punya 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal. Nominal. Yang kedua kita punya skala pengukuran ordinal. Kemudian interval, dan yang terakhir adalah skala pengukuran rasio. Oke, kita mau bahas satu-satu sama contohnya ya. Jadi coba perhatikan, nominal itu adalah skala pengukuran yang mana misalkan kita punya angka untuk skala tersebut. Angka itu tidak berarti apa-apa, tidak berarti urutan, tidak berarti lebih baik, tidak berarti lebih besar, tidak. Yang di angka di situ maksudnya hanya sekedar notasi. Misalkan jenis skala ini adalah salah satunya itu adalah jenis kelamin. Jadi misalkan kita mau meneliti mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap pemilihan merek HP gitu ya. Berarti kita harus cari data, cewek-cewek itu sukanya pakai HP merek apa, kalau cowok sukanya pakai HP merek apa gitu kan. Berarti kita punya variabel jenis kelamin dan juga variabel merek HP. Nah, dalam hal ini jenis kelamin itu misalkan kita kasih angka, misalkan perempuan kita kasih angka 0, kemudian laki-laki kita kasih angka 1. Dalam hal ini meskipun 1 nilainya lebih besar daripada 0, dalam hal ini nilai itu tidak menunjukkan urutan, tidak menunjukkan kualitas. Jadi bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan. Ini cuma angka ya, cuma angka aja, biar gampang aja nanti menganalisisnya. Perempuan saya kasih notasi 0, laki-laki saya kasih notasi 1. Tapi bukan berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau nominal itu angka ya cuma sekedar angka, buat notasi biar gampang mengidentifikasi. Kalau yang tadi misalkan, terus kemudian kan tadi ada penelitian mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap pemilihan merek HP. Oke, berarti tadi kita cari data jenis kelamin dan juga cari data merek HP. Jadi misalkan Anda pakai merek HP gitu ya. Nah, merek HP-nya apa aja? Misalkan kita punya Redmi, Oppo, lagi ya, Samsung dan seterusnya ya. Kemudian kita ngasih kode ke Redmi, Oppo, Samsung itu. Misalkan Redmi saya kasih kode 1, Oppo 2, Samsung 3. Nah, tapi kode ini hanya sekedar kode, bukan berarti apa-apa. Dia hanya menunjukkan bahwa Redmi saya kasih kode 1, Oppo saya kasih kode 2, Samsung kode 3. Bukan berarti Samsung lebih baik daripada Oppo ataupun Redmi, seperti itu.
Jadi yang seperti ini namanya variabel skala pengukuran nominal. Variabelnya juga disebut variabel nominal. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada kita juga punya skala pengukuran ordinal. Nah, di skala pengukuran ordinal ini angka yang kita sematkan, angka yang kita pasangkan ke nilai variabel itu masih hanya berupa klasifikasi, hanya berupa bantuan untuk mengklasifikasi, bantuan untuk mengkategorisasi, tetapi sudah mulai muncul urutan. Contohnya misalkan kita mau meneliti mengenai tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan. Nah, tingkat kepuasan pelanggan itu nanti kita sebar angket ke pelanggan, tangan HP juga misalkan. Dan nanti di dalam angket itu ada skala yang harus kita gunakan. Kita kasih pertanyaan di setiap angket, di setiap pertanyaan nanti pelanggan disuruh milih setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya seperti itu. Nah, misalkan kita sematkan angka 0 untuk misalkan tidak setuju, 1 untuk cukup setuju atau kurang setuju, 2 untuk cukup setuju, 3 untuk setuju, 4 untuk sangat setuju, seperti itu. Nah, berarti kalau gitu kita sudah menggunakan variabel ordinal. Dalam hal ini 0, 1, 2, 3, 4 sudah digunakan sebagai alat untuk berklasifikasi dan mereka sudah menunjukkan urutan. 1 dalam hal ini lebih baik daripada 0 karena 1 menunjukkan lebih setuju daripada 0 tidak setuju. 2 menunjukkan lebih setuju daripada 1 yang kurang setuju, dan seterusnya. Paham ya? Jadi skala ordinal itu skala yang angkanya itu tidak hanya sekedar angka anotasi, tapi sudah menunjukkan urutan mana yang lebih, mana yang kurang. Terus kedua, angkanya berupa variabelnya, skalanya berupa interval. Dalam hal ini biasakan contoh variabelnya itu adalah nilai mahasiswa ya, nilai untuk mata kuliah statistik itu. Jadi skalanya berupa interval, berupa angka. Kalau untuk kategorisasi bisa, tetapi karena bentuknya interval nanti angkanya itu banyak banget. Jadi misalkan ada yang nilainya 60, 61, 62, ini enggak berkategori, tapi ini sudah menunjukkan nilai sendiri. 61, 62, jadi nilainya nanti banyak banget. Beda sama nominal dan ordinal tadi ya, kan bentuknya interval ya. Tetapi kalau misalkan ada yang nilainya 40 dan ada yang nilainya 80, bukan berarti misalkan sing 40 itu namanya si A, yang 80 itu namanya si B. A dan B nilainya kan kalau dipikir-pikir kan B itu nilainya kan 2 kalinya A kan. Apakah berarti B itu 2 kali lebih pintar daripada A? Nah, itu kan belum tentu. Nilai ini nggak menunjukkan pembanding, nggak menunjukkan perbandingan. Meskipun nilainya 2 kali lipat, bukan berarti dia 2 kali lipat lebih. Ini hanya sekedar angka yang menunjukkan nilai. Tapi sudah beda dengan yang tadi. Bedanya di mana? Karena ini angkanya interval ya. Ada juga nanti angkanya mungkin 80,5, 80,55 itu bisa angkanya. Kalau di sini nanti kan enggak, ini tadi kan ya habis 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau di sini bisa berupa desimal-desimal gitu. Tetapi yang tadi kalau nilainya itu 2 kali lipat, belum tentu orangnya itu juga 2 kali lipat pintarnya, seperti itu tadi. Misalkan berat badan. Kalau berat badan nah beda kalau sama berat badan. Berat badan itu contoh dari skala pengukuran rasio, misalkan berat badan. Bedanya apa dengan yang tadi? Misalkan saya punya berat badan, si A berat badannya 40, si B berat badannya 80. Bisa nggak saya mengatakan bahwa B itu 2 kali lebih gemuk daripada A? Bisa. Nah, dalam hal ini kalau variabel rasio itu berarti variabelnya itu bisa dibandingkan. Dan berhasil perbandingannya itu memang menunjukkan berapa kali lipat kualitas dari kedua objek tersebut. Misalkan tingkat inflasi di tahun 1990 itu misalkan cuma 0,3%. Sementara di tahun 2000 gitu aja itu 0,6%, berarti naik 2 kali lipat.
2 kali lipat. Bisa nggak kayak gini dibandingkan? Ya bisa, karena tingkat inflasi itu termasuk variabel, termasuk skala pengukuran rasio, variabel rasio. Demikian penjelasan dari saya harap Anda paham. Untuk pengertian-pengertiannya akan saya tuliskan di lain teman, bukan di sini karena ini hanya video penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.